Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari dengan NIM 2416040117 dari Program Studi Akuntansi Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sewa dan laporan arus kas berdasarkan PSAK 73 dan PSAK 2. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sewa atau leasing. Sewa merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu lessor sebagai pemilik aset dan lessee sebagai pihak yang menggunakan aset tersebut. Dalam perjanjian ini, lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Yang perlu dipahami adalah penyewa memperoleh hak untuk menggunakan aset, bukan berarti langsung memiliki aset tersebut. Kepemilikan aset tergantung pada isi perjanjian sewanya. Contohnya, sebuah perusahaan membutuhkan mobil operasional daripada membeli mobil secara tunai yang membutuhkan dana besar. Perusahaan dapat menyewa sehingga tetap bisa menggunakan mobil tersebut tanpa mengeluarkan seluruh dana di awal. Oleh karena itu, sewa sering menjadi alternatif pembiayaan karena dapat menghemat kas perusahaan dan dana yang dimiliki masih dapat digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu sewa operasi. Sewa operasi merupakan sewa yang umumnya bersifat jangka pendek, di mana sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan aset masih berada pada lessor atau pemilik aset. Artinya, perusahaan hanya menggunakan aset tersebut selama masa sewa. Kemudian, setelah masa sewanya berakhir, aset akan dikembalikan kepada pemilik. Karena perusahaan hanya memperoleh hak penggunaan, maka pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa. Namun, setelah diterapkannya PSAK 73, sebagian besar transaksi sewa juga mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualiannya hanya untuk sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah yang masih boleh langsung dicatat sebagai beban sewa. Klasifikasi pembiayaan berbeda dengan sewa operasi. Pada sewa pembiayaan, sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan aset sudah berpindah kepada penyewa. Walaupun secara hukum aset tersebut mungkin belum menjadi milik perusahaan, tetapi secara ekonomi perusahaan sudah menguasai dan memanfaatkan aset tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui aset sewa dan utang sewa di laporan posisi keuangan. Selain itu, perusahaan juga mencatat beban bunga karena pembayaran dilakukan secara angsuran, serta beban penyusutan karena aset digunakan dalam kegiatan operasional sehingga nilainya akan berkurang setiap tahun. Jadi, pada sewa pembiayaan terdapat 4 akun utama yang dicatat, yaitu sewa aset sewa, utang sewa, beban sewa, dan beban penyusutan. Nah, selanjutnya kita membahas keuntungan dari sewa operasi. Keuntungan yang pertama adalah perusahaan lebih fleksibel dalam menggunakan aset, terutama aset yang teknologinya cepat berkembang, karena setelah masa sewa selesai, perusahaan dapat mengganti aset dengan teknologi yang lebih baru. Keuntungan yang kedua, perusahaan tidak perlu menanggung biaya pemeliharaan, karena pada umumnya biaya tersebut masih menjadi tanggung jawab lessor. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat kas karena tidak perlu membeli aset secara tunai, melainkan cukup membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian. Pada slide ini juga disebutkan mengenai rasio keuangan. Namun, setelah PSAK 73 diterapkan, manfaat ini tidak lagi sebesar sebelumnya, karena sebagian besar transaksi sewa diakui sebagai aset dan liabilitas. Selain memiliki keuntungan, sewa operasi juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, jika seluruh pembayaran sewa digunakan sampai masa kontrak berakhir, total biayanya seringkali lebih besar dibandingkan membeli aset secara langsung. Yang kedua, terdapat risiko operasional. Misalnya, masa sewa telah berakhir tetapi perusahaan tidak dapat memperpanjang kontrak, sehingga perusahaan kehilangan hak menggunakan aset tersebut dan kegiatan operasional dapat terganggu. Selain itu, karena aset yang digunakan bukan milik perusahaan, aset tersebut juga tidak dapat dijadikan jaminan ketika perusahaan mengajukan pinjaman ke bank. Jadi, sebelum memilih sewa operasi, perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya sesuai kebutuhan. Indikator sewa pembiayaan. Nah, indikator ini digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi termasuk sewa pembiayaan atau bukan. Inti dari seluruh indikator adalah
melihat apakah sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan aset sudah berpindah kepada penyewa. Contohnya, apabila pada akhir masa sewa aset menjadi milik penyewa, penyewa memiliki hak membeli aset dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar, atau masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset, maka transaksi tersebut cenderung termasuk sewa pembiayaan. Jadi yang perlu dipahami bukan menghafal semua indikatornya, tetapi memahami konsep perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan aset. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pada slide ini diberikan data yang akan digunakan untuk membuat tabel amortisasi dan jurnal. Nilai sewa atau present value sebesar 10.000, artinya pada awal kontrak perusahaan mengakui aset sewa sebesar 10.000 dan utang sewa sebesar 10.000. Karena perusahaan memperoleh hak menggunakan aset sekaligus memiliki kewajiban untuk membayarnya, umur manfaat aset adalah 5 tahun, sehingga penyusutannya hanya nanti dihitung selama 5 tahun menggunakan metode garis lurus. Tingkat bunga yang digunakan sebesar 8% per tahun, sedangkan angsuran yang dibayarkan setiap tahun sebesar 2.505. Seluruh data inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan pada tabel amortisasi. Sekarang kita masuk ke tabel amortisasi. Tabel ini menunjukkan bagaimana sisa utang berkurang setiap tahun. Pada tahun pertama, utang awal sebesar 10.000. Bunga dihitung dengan rumus utang awal dikalikan tingkat bunga, sehingga 10.000 dikali 8% hasilnya 800. Karena angsuran setiap tahun sebesar 2.505, maka pokok utang dihitung dengan cara 2.505 dikurangi 800, sehingga hasilnya 1.705. Selanjutnya, utang akhir dihitung dengan mengurangi utang awal sebesar 10.000 dengan pokok utang 1.705, sehingga sisa utangnya menjadi 8.295. Pada tahun berikutnya, cara perhitungnya tetap sama, yang berubah hanya utang awalnya, yaitu menggunakan sisa utang tahun sebelumnya. Karena sisa utang semakin kecil, maka bunga yang dihitung setiap tahun juga ikut semakin kecil. Jadi, rumus yang digunakan hanya ada 3, yaitu bunga. Kalau untuk mencari bunga, rumusnya utang awal dikali 8%, untuk pokok yaitu angsuran dikurang bunga, untuk akhir tahun yaitu utang awal dikurang pokok. Dengan menggunakan 3 rumus tersebut, seluruh isi tabel amortisasi dapat dihitung. Nah, pada bagian jurnal, setelah mengetahui hasil perhitungannya, langkah berikutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Pada awal kontrak, perusahaan mencatat debit aset sewa 10.000 dan kredit utang 10.000. Hal ini karena perusahaan memperoleh aset sekaligus memiliki kewajiban kepada lessor. Saat membayar angsuran sebesar 2.505, berdasarkan tabel amortisasi diketahui bahwa 1.705 merupakan pokok utang dan 800 merupakan bunga. Oleh karena itu, utang sewa didebit sebesar 1.705 karena mengurangi kewajiban. Beban bunga didebit sebesar 800 sebagai biaya penggunaan dana, dan kas dikredit sebesar 2.505 karena perusahaan mengeluarkan uang sebesar nilai angsuran. Selain itu, perusahaan juga mencatat beban penyusutan sebesar 2.000 setiap tahunnya. Nilai ini diperoleh dari 10.000 dibagi umur manfaat 5 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya sebesar 2.000. Jadi, jurnal pada slide ini dibuat berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel amortisasi. Nah, pada slide ini ditunjukkan perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perbedaan pertama terletak pada jangka waktunya. Sewa operasi biasanya digunakan untuk jangka pendek, sedangkan sewa pembiayaan umumnya untuk jangka panjang. Perbedaan kedua adalah risiko dan manfaat kepemilikan aset. Pada sewa operasi, risiko dan manfaat masih berada pada lessor sebagai pemilik aset. Sedangkan pada sewa pembiayaan, sebagian besar risiko dan manfaat sudah berpindah kepada lessee. Perbedaan ini juga mempengaruhi pencatatan akuntansinya. Pada sewa operasi, perusahaan umumnya mengakui beban sewa, sedangkan pada sewa pembiayaan, perusahaan mengakui aset, utang, beban bunga, dan beban penyusutan. Jadi, semakin besar hak dan manfaat yang diterima penyewa, maka transaksi tersebut semakin mengarah pada sewa pembiayaan.
Nah, selanjutnya dampak pada laporan keuangan. Berdasarkan contoh sebelumnya, pada tanggal 1 Januari 2010, aset sewa dan utang sewa masing-masing sebesar 10.000 karena berasal dari nilai kini sewa. Pada akhir tahun 2010, aset turun menjadi 8.000 karena disusutkan sebesar 2.000. Utang sewa menjadi 8.295 sesuai hasil skedul amortisasi. Kas berkurang 2.505 karena pembayaran angsuran. Proses ini berlanjut setiap tahun hingga aset habis disusutkan dan utang sewa menjadi nol. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Laporan ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, serta mengetahui kondisi likuiditas perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan modal dan pinjaman perusahaan. Slide selanjutnya, tahapan penyusunan. Penyusunan laporan arus kas dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menghitung perubahan saldo kas, menentukan arus kas dari aktivitas operasi, kemudian menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, selanjutnya metode pelaporan. Aktivitas operasi dapat disusun menggunakan 2 metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung, sedangkan metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi non-kas dan perubahan akun-akun operasional. Contoh laporan arus kas metode langsung. Pada metode langsung, semua penerimaan dan pengeluaran kas dicatat secara langsung. Kas yang diterima dari pelanggan sebesar 951.000, kemudian kas yang dikeluarkan untuk persediaan 555.200, biaya operasi 259.800, bunga 14.000, dan pajak 29.000. Setelah seluruh penerimaan dikurangi pengeluaran, diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 93.000. Aktivitas investasi menghasilkan arus kas bersih minus 82.000, sedangkan aktivitas pendanaan menghasilkan 12.000, jadi kenaikan kas bersih selama tahun tersebut adalah 23.000, sehingga kas akhir tahun menjadi 49.000 yang berasal dari kas awal 26.000 ditambah 23.000. Nah, untuk contoh laporan arus kas metode tidak langsung, pada metode tidak langsung, perhitungan dimulai dari laba bersih sebesar 90.500, kemudian ditambahkan biaya depresiasi 18.000, penurunan persediaan 8.000, kenaikan utang jangka pendek 16.800, dan kenaikan utang biaya 1.200. Selanjutnya dikurangi kenaikan biaya dibayar di muka 1.000, kenaikan piutang usaha 9.000, penurunan utang pajak 1.500, serta laba penjualan aset tetap 30.000. Hasil akhirnya tetap sama, yaitu arus kas bersih dan aktivitas operasi sebesar 93.000. Dalam penyusunan laporan arus kas terdapat beberapa ketentuan, yang mana bunga dan dividen harus disajikan secara konsisten sesuai klasifikasinya. Pajak penghasilan umumnya termasuk aktivitas operasi. Transaksi mata uang asing dicatat menggunakan kurs dan saat transaksi terjadi. Sedangkan transaksi yang tidak melibatkan kas, seperti memperoleh aset melalui utang, tidak dimasukkan ke laporan arus kas, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yang mana akuntansi sewa berdasarkan PSAK 73 mengatur pencatatan transaksi sewa agar sesuai dengan standar akuntansi. Melalui pencatatan yang tepat, laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat dan andal. Sedangkan laporan arus kas berdasarkan PSAK 2 menyajikan informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini membantu menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kas dan kondisi keuangannya.
Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.